اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله رمضان. Dolim ada tiga. Dolim yang pertama adalah dolim yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Apa itu? Dolim sama Allah yang berbentuk syirik. Itu mati, otomatis sudah su'ul khotimah. Dolim yang kedua, wa dzalmun yaghfiruhu, dolim yang diampuni oleh Allah. Apa itu dolim diampuni oleh Allah? Wa amadzalmu alladzi yaghfiruhullah fa dzalmul ibad anfusahum fama bainahum wa baina rabbih. Kedoliman antara orang itu dengan Tuhannya. Apa itu? Contoh, dulu di masa mudanya dia itu nakal. Nakal ya contohnya. Ibarat kata kayak sholatnya masih bolong-bolong, atau mungkin puasanya itu tergantung gajian. Kalau nggak punya uang ke tanggal tua, mungkin puasanya itu rencen gitu ya, puasanya itu agak full satu hari gitu. Tapi kalau habis gajian ya healing gitu ya gitu, akhirnya setengah jalan. Nah itu dalam kitab ini mengatakan kalau dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa dirinya sama Allah, mungkin di masa lalunya, sekarang taubat, itu masih diampuni oleh Allah. Lah yang ketiga ini agak berat ini. Apa itu Pak? Yang ketiga adalah wa dzalmun la yajruhu fa amadzalmu alladzi. Yang ketiga itulah dolim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Apa itu Pak dolim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah? Nah ini perlu. Wa amadzalmu alladzi la yatrukuhullah fa dzalmul ibadi ba'dhum ba'dan hatta yudayyina li ba'dihim min ba'd. Dosa sesama manusia sehingga dirinya bisa menebus dosanya kepada sesamanya itu. Contoh, kita mohon maaf pernah hutang sama teman ya, pinjamnya 1 bulan, pengembaliannya 1 dekade, gitu ya. Atau mungkin dosa yang lain, contohnya apa? Memakai benda temennya tanpa izin. Ya, contohnya mungkin kalau praktek di Taiwan ini mungkin banyak sekali. Ini adalah mungkin kerja satu pabrik, ada mesnya itu mungkin ada 10-20 orang, kan seperti itu. Lah mau mandi anduknya dia masih basah, pakai anduknya temen. Bisa jadi seperti itu ya. Pakai anduknya teman itu namanya gosok. Gosok itu apa Pak? Gosok itu adalah memakai benda atau milik orang lain tanpa izin, tapi punya niatan dikembalikan. Ya, tapi kalau punya niatan nggak dikembalikan, bukan gosok lagi, namanya maling. Nah, gitu ya. Dan tuh Anda tadi memakai anduknya, memakai sepatunya, kemudian memakai benda-benda yang sifatnya tidak sampai berkurang nilainya ya, memakai sisir, apa mungkin memakai celananya, ya kan tidak mungkin. Ini termasuk salah satu bentuk dolim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, adalah kedoliman sesama manusia. Oleh karena itu kenapa dinamakan tidak bisa dibiarkan oleh Allah? Salah satu bentuk adalah orang itu tidak akan dimaafkan oleh Allah nanti di hari kiamat sebelum minta halalnya kepada orang yang ia dolimi. Paham? Mau contoh, sebelum dia punya pinjaman uang, ternyata dia belum bisa bayar, ternyata lost kontak, pulang ke Indonesia sudah finish kontrak, sudah gak tahu di mana, mungkin mau mengembalikan uang sungkan, telepon, saya minta halalnya ya, karena aku dulu mungkin sempat utang sama kamu yang belum sempat bayar, seperti itu. Kenapa? Ini nanti dari kiamat akan dituntut. Nah, maka dari itu tadi tak terangkan, poin dolim tadi ada 3 tadi adalah kita di bulan Ramadan, di samping menahan lapar dan 3 posisi puasa tadi, kalau andaikan kita masih terlibat yang namanya kedoliman di eksternal atau di luar, ya kita harus memahami konsep kedoliman tadi. Ada dolim yang memang tidak dimaafkan oleh Allah, apa itu? Syirik. 2, dolim yang masih diampuni oleh Allah, masa lalu yang kelam ya, masa lalu yang kelam, sekarang sudah tobat. Yang ketiga itu adalah dolim yang tidak akan diampuni oleh Allah sampai kita benar-benar minta halal. Apa itu? Dolim sesama
siap. Allah tidak akan memaafkannya sebelum kita itu minta halalnya. Lah, plus tambahan. Makanya ulama-ulama Indonesia itu mendidik kita. Apa itu? Bahwasanya setelah hari raya kita pasti akan mengadakan acara halal bihalal. Sebenarnya itu hanya tradisi di Indonesia saja. Di luar itu nggak ada. Sempat mungkin ada pertanyaan, Pak, halal bihalal kan di luar Indonesia itu nggak ada. Kenapa di Indonesia ada? Apakah itu bagaimana tanggapan menurut saya pribadi gitu ya? Saya pakai mengambil kitabnya itu Bughyatul Mustarsyidin. Jadi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu bab menerangkan tentang hari Id itu. Itu ada ulama mengatakan salah satu bentuk kesunahan di hari raya, di samping pertama mandi, yang kedua adalah ad-doa bil maghfirah. Itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Apa itu Pak doa maghfirah? Mendoakan ampunan. Nah, halal bihalal kan mendoakan ampunan. Saya minta maaf ya lahir batin. Nah, itu terutama yang mantannya banyak itu ya. Lah, itu dosanya paling banyak seperti itu. Ibarat kata untuk jadi poinnya di bulan Ramadan kita itu belajar untuk awal-awal menahan dari lapar dan haus. Yang kedua menahan dari anggota badan, seluruh badan dari dosa. Yang ketiga itu adalah bagaimana hati kita ketata lebih baik, akhlaknya lebih ketata lebih baik. Itu yang poin ketiga. Kemudian ditutup dengan 1 Syawal, yaitu halal bihalal. Paham ya? Halal bihalal itu merupakan dalam bentuk mendoakan ampun. Oke, jadi Pak, paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah.